Hai guys, apakah kamu sering merasa kesulitan dalam memahami suatu informasi atau merasa lamban dalam berpikir? Bisa jadi, ini terjadi karena kamu kurang melatih otakmu. Setiap orang ingin memiliki otak yang lebih cerdas, mampu memproses informasi dengan cepat, dan memiliki ingatan yang lebih baik. Ada beberapa cara mudah dan sederhana yang bisa dilakukan untuk melatih otak dengan menambahkan beberapa kegiatan dalam rutinitas sehari-hari. Pada dasarnya, otak memang bisa terus dilatih. Sebagaimana mesin yang tidak berfungsi maksimal setelah didiamkan berbulan-bulan, otak pun demikian. Jika tidak digunakan atau dilatih secara konsisten, kemampuannya akan menurun. Untuk menjaga agar fungsi otak bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan baik, maka perlu juga untuk selalu melatih dan mengasah kinerja otak. Lakukan beberapa hal berikut agar proses berpikir lebih cepat dan Anda terhindar dari anggapan lemot. Anda bisa melakukannya selama 30 hari. Mengapa 30 hari? Sebab waktu tersebut diklaim cukup untuk mengadopsi kebiasaan baru. Berikut adalah beberapa latihan dasar dan sederhana yang benar-benar dapat membantu otakmu menjadi lebih tajam. Yang pertama, bermain game strategi. Yup, kamu nggak salah dengar guys. Kebanyakan orang berpikir bahwa game akan berdampak buruk bagi seseorang. Bermain game strategi bisa membuat otakmu lebih cerdas dengan melatih otak untuk menghadapi sebuah tantangan. Tentunya, dengan bermain tidak berlebihan ya guys. Menghadapi tantangan secara terus-menerus dapat membantu otak menjadi lebih terlatih dalam menyelesaikan suatu persoalan. Permainan otak seperti sudoku, catur, dan permainan yang bersifat pemecahan masalah dapat melatih otakmu menjadi lebih kreatif. Bermain game merupakan salah satu cara yang sangat penting dan sederhana untuk melatih otak. Bisa membantu membuat pikiranmu aktif dan tajam. Yang kedua, mengunyah permen karet. Mengunyah permen karet bisa meningkatkan kinerja otak, konsentrasi, dan daya ingat. Menurut beberapa penelitian, hal ini disebabkan bertambahnya aliran darah yang masuk ke otak saat sedang mengunyah. Proses mengunyah menyebabkan aliran oksigen meningkat sehingga bikin kita nggak mudah lupa dan menurunkan kadar kortisol. Kortisol adalah kadar yang sangat mempengaruhi tingkat stres manusia. Ketika kadarnya menurun, stres tubuh pun berkurang. Yang ketiga, mendengarkan lagu favorit. Jika seseorang menyukai sebuah lagu tertentu, kecenderungannya mereka akan terus mendengarnya berulang-ulang. Kegiatan ini akan membantu otak menghafal lirik yang tanpa disadari akan membantu otak untuk meningkatkan kemampuan menghafal dan mengingat sesuatu. Yang keempat, meditasi. Salah satu studi dari Cambridge University menunjukkan meditasi dapat membuat otak lebih tajam dan cerdas. Meditasi juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Meditasi ini dapat dilakukan dengan beragam cara seperti mengatur pernapasan atau yoga di ruangan yang tenang. Saat tubuh dan pikiran dalam kondisi diam, konsentrasi meningkat dan Anda akan mengalami kedamaian batin. Menurut Sarah Lazar, salah satu instruktur Harvard Medical School di bidang psikologi, mengatakan meskipun latihan meditasi dikaitkan dengan rasa kedamaian dan relaksasi fisik, praktisi telah lama mengklaim bahwa meditasi juga memberikan manfaat kognitif dan psikologis yang bertahan sepanjang hari. Banyak orang yang beranggapan bahwa meditasi berarti duduk dan tidak melakukan apa-apa. Namun menurut para peneliti, meditasi adalah pelatihan pikiran yang aktif untuk meningkatkan kesadaran. Disarankan untuk rutin menenangkan pikiran minimal 15 menit setiap hari. Yang kelima, cobalah untuk mempelajari hal-hal baru. Saat Anda merasa nyaman, otak dapat mengeluarkan bahan kimia seperti dopamin dan serotonin yang mengarah pada perasaan bahagia. Tetapi, dalam jangka panjang, kenyamanan bisa berakibat buruk bagi otak. Ketika berada dalam zona nyaman, kamu mungkin berada di luar zona peningkatan bagi otak. Menurut Michael Merzenich, penulis buku Softwired, dia menjelaskan dalam bukunya bahwa melampaui sesuatu yang sudah familiar dalam kehidupan kita adalah penting untuk kesehatan otak, dan meninggalkan zona nyaman merupakan kunci untuk menjaga otak tetap baru. Untuk mengoptimalkan kerja otak, Anda perlu mencari pengalaman dan belajar keterampilan baru. Jangan habiskan waktu dalam hidupmu dalam rutinitas yang membosankan. Cobalah berpikir secara berbeda, lakukan eksperimen baru, dan pelajari hal-hal baru. Kamu dapat mulai belajar musik, seni, desain grafis, atau belajar keahlian-keahlian lain yang tidak terkait dengan bisnis
atau pekerjaanmu saat ini. Melakukan hal yang baru selain menyenangkan dapat melatih otak menjadi kreatif, karena cenderung tidak membuat otak jenuh dan bosan. Yang keenam, perbanyaklah kosakata. Persediaan kosakata yang baik akan membantu meningkatkan percakapanmu dan akan membuat pandanganmu jadi lebih luas. Baca buku-buku yang berbeda atau gunakan situs web online yang berbeda untuk mendapatkan kata-kata. Memperbanyak kosakata adalah salah satu cara agar otak bekerja dengan baik dan tidak lemot. Yang ketujuh, melakukan sesuatu sambil menutup matamu. Salah satu latihan sederhana untuk meningkatkan kinerja otakmu, yaitu melakukan sesuatu sambil menutup mata, dan konsentrasi penuh pada proses yang kamu lakukan. Misal ketika kamu sedang mengambil suatu barang, atau ketika sedang mengetik tanpa melihat papan keyboard. Cobalah metode melatih otak ini setiap hari, dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam beberapa hari. Kamu akan mudah mengetik tanpa melihat papan keyboard lagi. 8. Perbanyak jenis bacaan. Temukan beberapa jenis buku bacaan. Cobalah untuk membaca dan membayangkan makna buku dalam pikiranmu. Membaca adalah salah satu dari sekian banyak cara yang dapat meningkatkan pemahaman berpikir. Banyak membaca tidak hanya menambah banyaknya jumlah kosakata saja, tetapi juga membuat lebih fasih dalam melafalkan kosakata. Membaca juga dapat meningkatkan pengetahuan umum, dan kamu menjadi lebih mampu membuat sebuah percakapan yang menarik. Sekaligus dapat memperluas kemampuan komunikasi dan juga kemampuan analisis. Membaca yang dimaksud di sini bukan membaca status FB atau status WA ya guys, apalagi baca status mantan. Tetapi, bacalah buku bacaan sains populer, novel, kisah ilmuwan, makalah hasil penelitian, dan lain sebagainya. Buku yang dibaca tidak perlu yang berat-berat, cukup yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Jadikan aktivitas membaca menjadi rutinitas sehari-harimu. Membaca dapat meningkatkan konektivitas otak. Membaca melibatkan beberapa fungsi otak, termasuk proses visual dan pendengaran, kesadaran, dan pemahaman. Membaca berbeda dengan menonton atau mendengarkan musik. Membaca memberi otak lebih banyak waktu untuk berhenti, berpikir, memproses, dan membayangkan narasi. 9. Berlatih seni. Salah satu sumber latihan yang dapat meningkatkan bagian otak yang bekerja untuk mengekspresikan diri secara nonverbal adalah seni. Seseorang dapat menjadi kreatif, sehingga menggunakan kemampuan motorik halus dan berpikir analitis dengan seni. 10. Rutin berolahraga. Jangan pernah menyepelekan kesehatan dalam meningkatkan kemampuan otak untuk berpikir. Kesehatan menjadi hal terpenting dalam melatih otak untuk berpikir. Jika kondisi sedang tidak sehat secara otomatis, otak pun akan gagal dalam berpikir. Kondisi tubuh dapat membuat otak menjadi cepat lelah yang akan berpengaruh pada hasil dari berpikir kita. Berolahraga untuk sedikit aktivitas fisik dapat menjaga kondisi otak terus dalam keadaan prima. Berolahragalah minimal 15 menit dalam sehari agar tetap menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki juga menjadi salah satu alternatif olahraga yang bisa meningkatkan kinerja otak. Dengan berjalan kaki, Anda bisa mendapatkan udara yang segar yang bisa menjernihkan pikiran dan mengusir rasa jenuh. Panca indera akan mampu bekerja dengan optimal sehingga mampu menghasilkan pikiran yang konstruktif. 11. Tidur yang cukup. Eits, bukan berarti ketika kamu tidur dan saat bangun langsung secerdas Einstein ya guys. Tidur tidak berpengaruh langsung terhadap kecerdasan. Namun selama tidur, semua sel tubuh mengalami pemulihan dan regenerasi. Dengan fisik yang bugar dan didukung oleh sel-sel baru yang lebih sehat, durasi tidur yang cukup membuat fisik dan mental menjadi lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya. Kondisi inilah yang berpengaruh terhadap kecerdasan otak. Ketika energi berkurang dan tubuh mulai letih. Berdasarkan penelitian yang dipublikasi oleh jurnal Frontiers in Human Neuroscience, kurang tidur dapat mengubah struktur selubung myelin. Selubung myelin adalah salah satu struktur penting pada sel saraf yang mempengaruhi hantaran sel saraf. Selain itu, saat tidur juga terjadi proses konsolidasi memori. Ini berarti, memori-memori baru akan tertanam dengan lebih baik ketika mendapatkan cukup tidur. Jika kita sering kurang istirahat dan mengalami stres yang berlebihan, dapat mengurangi efisiensi dari fungsi otak. Otak manusia memerlukan sejumlah besar energi untuk dapat berfungsi dengan baik. 12. Makanlah makanan yang mengandung banyak nutrisi otak. Otak adalah organ yang membutuhkan nutrisi tinggi dan menggunakan sekitar 20% kalori tubuh, sehingga perlu mempertahankan konsentrasi yang baik sepanjang hari. Otak juga membutuhkan nutrisi tertentu untuk tetap sehat. Ada berbagai jenis makanan yang baik untuk nutrisi otak.
Salah satunya makanan yang kaya dengan omega-3, yaitu ikan yang kaya lemak. Asam lemak omega-3 misalnya, membantu membangun dan memperbaiki sel-sel otak, dan antioksidan mengurangi stres dan peradangan yang terkait dengan penuaan otak dan gangguan neurodegeneratif. Salah satu makanan lainnya yang bisa meningkatkan kinerja otak, yaitu coklat hitam yang mengandung kakao. Kakao mengandung flavonoid, sejenis antioksidan. Antioksidan sangat penting untuk kesehatan otak, karena otak sangat rentan terhadap stres oksidatif yang berkontribusi terhadap penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia dan penyakit otak. Para peneliti menyimpulkan bahwa mengkonsumsi coklat hitam jenis ini dapat meningkatkan plastisitas otak yang sangat penting untuk pembelajaran, dan masih banyak lagi jenis sumber makanan yang mampu meningkatkan kinerja otak. 13. Menulis. Menulis merupakan salah satu aktivitas yang membantu daya ingat otak dan konsentrasi menjadi kuat dan tajam. Meskipun hal ini terlihat sangat mudah, menulis memiliki dampak yang positif untuk kinerja otak. Jika kita suka lupa dengan suatu hal, cobalah mengingatnya dengan menulis di kertas atau laptop. Menulis akan mengalirkan oksigen menuju area otak, sehingga apapun yang ditulis akan mudah diingat dibandingkan dengan tidak menulis. 14. Berhitung. Otak manusia terdiri dari 4 kamar, atau yang dikenal dalam bahasa kedokteran sebagai lobus. Keempat kamar tersebut adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Setiap kamar tersebut memiliki lokasi yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula. Saat Anda belajar matematika, maka lobus frontal dan parietal akan bekerja lebih aktif. Lobus frontal sendiri terletak di daerah dahi Anda dan akan berfungsi untuk memproses informasi baru, berpikir logis, mengatur gerakan tubuh, dan berbahasa. Ketika Anda mengerjakan soal matematika yang mudah, area prefrontal pada otak Anda akan menjadi aktif. Bagian ini berfungsi untuk belajar dan berpikir logis, bahkan ketika Anda mengerjakan soal perkalian yang mudah sekalipun. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda semua.